gini, kami sebagai anak muda sibuk dengan urusan-urusan yang lebih berfaedah, menurut saya gitu. Dan urusan Nikita Mirzani dengan mantan pacarnya itu yang notabene katanya adalah salah satu istrinya Bapak, yaitu urusan pribadi sih, bukan urusan partai. Juga tidak ada urusan dengan politik, itu urusan pribadi ya. Artinya ya urusan pribadi diselesaikan dengan pribadi lah. Jangan masuk ataupun ketarik dengan urusan politik karena nggak ada hubungannya menurut saya. Dan kita tahu nih, Nikita Mirzani kan memang dari dulu sensasional ya, artinya beritanya di mana-mana, apa aja bisa dikait-kaitkan atau diberitakan. Tapi yang paling penting bahwa itu adalah masalah pribadi, selesaikan secara pribadi, tidak ada urusan dengan politik dan tidak ada hubungan dengan politik. Kalau untuk masalah pribadi ya coba diselesaikan dengan kepala dingin aja lah kalau jika ada masalah gitu. Atau mungkin dikait-kaitkan untuk menaikkan popularitas kan bisa ya sah-sah aja, tapi menurut kita bangsa yang cerdas itu urusan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan politik. Nah, sebagai tim sukses pastinya Bang Andrio pernah ya bertemu dengan ring satunya ajudannya Pak Prabowo ya. Terus bagaimana kesan Bang Andrio terhadap ajudan-ajudan Pak Prabowo melihatnya? Ya mereka baik dan mereka welcome dan mereka bekerja. Itu aja, mereka bekerja sesuai dengan SOP-nya, sesuai aturannya dan tidak ada pelanggaran selama ini saya lihat ya, baik itu di media atau pemerintahan ataupun di sosial media, bagus-bagus aja sih mereka. Dan mereka komitmen dan saya rasa cukup profesional sih. Karena mungkin ya minta maaf, didikan Prabowo tidak pernah salah terhadap kadernya, apalagi asprinya. Baik itu didikan secara attitude ataupun didikan secara keprofesionalan dalam bekerja. Saya kira begitu sih. Tapi oke, lalu saya rasa semuanya baik-baik. Baik. Mungkin bisa dideskripsikan lebih spesifik Pak Andrio tentang sosok Rizky Irmansyah ini seperti apa sih? Yang saya lihat dari sosial media cukup profesional, lihatnya cukup profesional dalam bekerja dan tidak pernah membuat masalah dan tidak bermasalah, karena kalau dia bermasalah pasti tidak mungkin jadi asisten ataupun ajudannya Pak Prabowo. Saya kira begitu, karena kan untuk menjadi seorang ADC atau sesprim itu kan sudah melalui beberapa tahap, baik itu psikologi, baik itu lain-lainnya, pasti itu sudah dikaji lah sebelum bekerja. Dan saya rasa beliau tidak ada masalah dan beliau profesional. Dan kalau misalkan ada omongan tentang beliau yang lain-lain, ya itu saya tidak tahu secara pribadi. Bisa saja orang ngomong A, B, C, D, tapi kan kita lihat kenyataannya bahwa beliau bekerja secara profesional, beliau bagus, bahkan ke masyarakat juga baik. Kan kabarnya tapi Rizky Irmansyah ini melakukan kekerasan terhadap Nick Nir gitu. Ada gak sih nanti dibawa ketakutan, kekhawatiran kayak dibawa-bawa ke pekerjaan gitu? Ya itu saya bilang, saya lihat Rizky ini baik anaknya dan profesional dalam bekerja. Kalau isu yang dibangun dan dihembuskan yang ada di media saat ini itu kan baru katanya. Artinya kalau memang itu betul, ya monggo dibuktikan secara faktanya.
bukan katanya, bukan hanya isunya. Saya bisa aja ngomong A, B, C, D, E, F, G terhadap seseorang, tapi belum tentu orang itu seperti itu. Dan kita bisa melihat lah mana yang bonafit, mana yang profesional, atau mana yang memang benar-benar dari dulu bermasalah. Kira-kira begitu. Artinya belum percaya 100% ya? Oh, nggak percaya. 100%, 1000% tidak percaya sebelum ada bukti-bukti yang bisa dipresentasikan ke publik secara real, secara fakta. Bukti itu ada bukti otentik, ada bukti forensik, dan lain-lainnya lah. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan secara jelas, secara nyata, baik itu ataupun saksi-saksi yang ada, ya menurut saya sih yang buat berita itu ya hanya cari-cari ini aja sih, cari-cari yang mungkin dia bisa menjadi aspirnya Pak Prabowo. Dan kami tidak khawatir akan hal itu, karena saya yakin, kenapa saya bilang tidak khawatir, sebelum menjadi ring 1 itu kan pasti ada fit and proper test, baik itu secara kejiwaan, secara emosional, secara kapasitas dia secara profesionalnya, itu pasti akan dikaji sebelum bekerja. Dan itu kalau memang dia bermasalah, pasti sudah bermasalah dari dulu, dan Rizky kan sudah lama jadi ADC-nya Bapak. Itu aja sih menurut saya. Dan kasus dengan Nikita Mirzani kan baru-baru ini, bukannya dari dulu dia bermasalah gitu. Jadi kita bisa melihat lah yang sebenarnya bermasalah ini siapa sih gitu. Saya tidak mengirim ini kepada salah satu di antara mereka ya. Artinya saya di sini sebagai masyarakat melihatnya secara rekam digital mana yang sering bermasalah dan mana yang memang tidak bermasalah. Saya kira begitu sih. Tapi di luar konteks hubungan pribadi ini antara Nick Mir sama Rizky Irmansyah, mungkin keterikatan lain terhadap ada pemikiran ke sana gak sih, kayak sensasinya ini mau mempengaruhi pencalonan Prabowo sebagai presiden? Sangat jauh sih Mas, kan Bapak sudah terpilih, sudah diputuskan oleh MK, dan pencalonan saya rasa itu udah cerita dulu, dan nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya. Bapak sudah sebagai presiden terpilih, Mas Gibran sebagai kolaborasi, dan kita benar-benar bekerja bersama-sama untuk membangun bangsa dengan program-program kerja yang ada. Saya rasa itu sih. Udah nggak bicara pencalonan lagi. Gitu. Ya menurut saya ini kita selesaikanlah dengan urusan pribadi, jangan bawa-bawa urusan politik. Mas Rizky juga selesaikan dengan urusan pribadi, dan saya rasa mereka berdua profesional terhadap hal itu. Lalu kedua, jika memang ada masalah, buktikan dengan jalur hukum. Kalau bisa diselesaikan dengan kekeluargaan lebih baik. Dan ketiga, ya nggak usah bawa-bawa atau tidak usah mengait-ngaitkan dengan urusan politik. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.